Assalamualaikum, halo sahabat Papa Dems Plan. Hari ini Papa Dems ingin sharing tanaman hias apa aja sih yang mudah dalam perawatannya, yang cocok bagi pemula. Oke sahabat, stay tune and keep on watching Papa Dems. Baik sahabat, untuk tanaman yang pertama mudah dalam merawatnya yaitu sirih gading. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, sirih gading ini termasuk jenis tanaman merambat ya sahabat. Tuh. Dia juga bisa hidup di media air seperti ini ataupun media tanam lainnya. Nah, ini Papa Dems lagi propagasi dengan water propagation ya. Hanya cukup dengan air biasa saja. Kita lihat ya akarnya. Tuh, wih, mantap ya. Nah, ini dia nih kelebihan dari si sirih gading ini. Dia cepet banget tumbuhnya. Nah, di sini Papa Dems juga punya tuh yang digantung seperti ini ya. Cakep ya. Nah, tapi kalau misalkan sahabat pingin daunnya besar-besar, nah itu caranya yaitu dirambatkan ya sahabat, dirambatkan bisa ke tembok atau bisa ke tiang turus atau misalkan ada kayu balok gitu, pakein aja, itu juga dia akan bisa merambat. Nah, semakin dia merambat, semakin ke atas daunnya akan semakin besar. Karena apa? Akar anginnya dia akan menempel dan akan menyerap juga tuh nutrisi yang ada di tembok ataupun yang ada di balok kayu itu. Nah, kan biasanya ada tetesan-tetesan air ya atau kehujanan ya. Nah, dia bisa menyerap nutrisi dari situ sahabat. Semakin banyak akar angin yang aktif ya, nah dia akan semakin besar daunnya kalau dia dirambatkan ya sahabat. Kalau digantung ini ya enggak, dia nggak akan besar ya, seperti ini aja tuh. Oke. Baik, di sini juga Papa Dems punya sirih manjula. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga sama. Dia juga mudah perawatannya. Hanya menggunakan media pasir malang aja, dia sudah bisa tumbuh subur seperti ini ya. Tapi, dia agak lambat nih pertumbuhannya. Beda dengan sirih gading ini, dia cepet banget. Nah, kalau sirih manjula memang lama pertumbuhannya ya sahabat. Nih, ini hanya menggunakan media pasir malang. Dan Papa Dems sudah buatkan videonya bagaimana cara menanam dengan media pasir malang. Silahkan sahabat lihat pada playlist media tanam ya sahabat. Untuk sirih manjula ini, Papa Dems sarankan jangan terkena sinar matahari langsung ya sahabat. Dikarenakan daunnya ini nih, ini dia kan tipis nih, yang putih-putih ini. Dia itu akan gosong nantinya, akan terbakar. Jadi sebaiknya ditaruh di tempat yang teduh ya. Atau misalkan kalau Papa Dems di sini pakai paranet nih seperti ini. Nah, jadi tidak terkena sinar matahari langsung. Baik sahabat, di sini ada sirih Marble Queen. Nah, ini dia tuh. Cakep ya, coraknya dia cakep ya, Marble Queen. Ya. Di sini Papa Dems juga ada sirih Enjoy. Tuh. Nih. Subur ya, cakep ya. Nah, sirih Enjoy ini juga sama, mudah dalam perawatannya. Baik sahabat, tanaman selanjutnya yaitu Papa Dems sarankan dari tanaman jenis Philodendron. Nah, di sini Papa Dems punya Philodendron lemon. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga mudah perawatannya. Dia bisa hidup hanya dengan media pasir malang aja. Nih, media pasir malang. Dan di sini juga ada Philodendron Brazil ya. Tuh. Ini juga sama, hanya dengan menggunakan media pasir malang aja dia sudah bisa hidup ya. Dengan media tanam konvensional juga bisa. Di sini ada Philodendron Michan. Nah, ini. Nah, ini media tanamnya dari sekam bakar, sekam mentah, andam, dan ada daun bambunya. Tuh. Dia juga bisa hidup sahabat. Nah, kalau dengan air saja juga sama sahabat. Nih. Ini Philodendron Michan ya. Nah, ini hanya dengan menggunakan air saja. Akarnya gondrong nih sahabat nih. Bentar ya, Papa Dems angkat. Tuh, gondrong. Apalagi tuh sudah ada tunas baru ya di bawah ya tuh. Dengan hanya air saja dia sudah bisa hidup. Apalagi dengan media tanam ya. Akan lebih subur lagi ya sahabat. Tuh, cakep ya. Baik, kalau untuk Philodendron ini, dia sebaiknya ditempatkan di tempat yang teduh ya sahabat. Jangan terkena sinar matahari langsung. Karena nanti dia akan terbakar daunnya. Nah, ini cakep banget ya coraknya nih. Tuh. Philodendron Brazil ini. Tuh. Cakep ya.
Baik sahabat, untuk perawatannya Philodendron michan ini terbilang mudah. Untuk penyiramannya sendiri di sini Papa Dims hanya 2 sampai dengan 3 kali saja per minggunya. Nah, sebelum disiram Papa Dims biasanya melihat nih kondisi media tanamnya. Nah, kalau ini kan baru disiram ya, jadi masih basah. Nah, ini jangan disiram dulu. Besok kalau misalkan masih lembab juga tidak disiram, tapi besokannya lagi kalau misalkan sudah terlihat oh kering nih, kita raba aja ya, kita masukin jari tunjuk kita ini, oh sudah kering. Nah, baru Papa Dims akan siram. Nah, kalau untuk perawatan yang kita tanam dengan media pasir malang ini, biasanya nanti nutrisinya dia akan surut nih. Akan surut itu biasanya 4 sampai dengan 5 hari sekali saja loh sahabat, Papa Dims akan menambahkan kembali nih nutrisinya. Nah, biasanya Papa Dims tambah segini saja nih, nggak penuh ya, segini aja. Nah ini kan sedikit lagi ya, airnya nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini airnya atau nutrisinya sedikit lagi ya. Nah, ini sudah waktunya kita tambahkan nutrisinya. Nanti kita tambahkan segini. Nah, itu biasanya 4 sampai dengan 5 hari sekali. Jadi tidak menyita waktu ya, tidak harus setiap hari kita siram. Untuk pemupukannya, nah, Philodendron michan ya yang ini ya. Nah, di sini Papa Dims menggunakan pupuk slow release. Nah, kenapa slow release? Ya, karena kan Papa Dims orangnya pelupa nih sahabat. Nah, ini udah dipupuk atau belum ya? Nah, kalau pupuk slow release itu dia bisa bertahan 6 sampai dengan 8 bulan loh sahabat. Lama. Pakainya pupuk merah ya sahabat, ataupun Osmocote boleh ya. Itu tapi agak sedikit mahal sahabat. Jadi Papa Dims menggunakan pupuk merah aja yang lebih terjangkau. Baik sahabat, untuk perbanyakannya sendiri ini juga terbilang mudah karena dia kan kalau tanaman merambat itu biasanya ada akar angin ya. Nah, kita akan potong di antara akar angin itu. Lalu kita bisa perbanyak dengan media pasir malang ataupun dengan water propagation juga bisa. Seperti ini ya. Nah, Papa Dims sudah banyak membuatkan videonya, silahkan sahabat lihat pada playlist media tanam ataupun tips cara memperbanyak tanaman hias. Baik sahabat, tanaman selanjutnya masih dari Philodendron, yaitu Philodendron Burlemax ataupun si Brekele ini ya. Ini tanaman bisa dibilang favorit ya Papa Dims ya. Dikarenakan dia tahan banting loh sahabat. Dia masih bisa kalau misalkan terkena sinar matahari langsung, tapi nggak sepanjang hari ya sahabat. Nanti dia akan gosong daunnya. Maksudnya dia bisa terkena sinar matahari tapi nggak full dari pagi sampai ke sore hari, nggak full. Nah, misalkan dari pagi nih jam 7 sampai dengan jam 10 dia masih oke. Masih bisa kuat, masih bisa bertahan. Tapi kalau misalkan terik di jam 12, dia biasanya akan gosong sahabat. Dan dia pertumbuhannya cepet banget nih, lihat sahabat. Tuh. Lihat tuh. Ya. Rimbun banget ya. Nah, ini berbeda dengan ini saudaranya. Nah, kalau yang ini yang variegata. Nah, kalau yang variegata ini dia agak-agak manja ya sahabat. Dia nggak bisa terkena sinar matahari langsung. Daunnya akan terbakar nih sahabat. Dan untuk pertumbuhannya dia juga lebih lama daripada yang hijau ini. Nah, kalau sahabat lebih suka yang mana? Yang variegata ini atau yang biasa? Nah, tulis di kolom komentar ya. Untuk perawatannya juga ini terbilang mudah sahabat. Nah, di sini Papa Dims hanya menyiram 3 sampai dengan 4 kali saja seminggu, dia masih kuat dan masih bertahan. Tapi itu tergantung dengan media tanamnya ya sahabat. Untuk media tanamnya di sini Papa Dims menggunakan daun bambu, sekam bakar, sekam mentah ya, dicampur dengan pupuk kandang. Nah, ini jadi subur kayak gini nih sahabat tuh. Ya, mantap ya. Dan Papa Dims juga sudah membuatkan video cara perbanyaknya. Nah, sahabat bisa lihat ya pada media playlist tips cara merawat tanaman hias atau memperbanyak tanaman hias. Baik sahabat, tanaman hias selanjutnya yang mudah dalam perawatannya yaitu Syngonium. Nah, ini Syngonium hijau dan ini Syngonium pink dan ada trickingnya juga ya sahabat. Nah, ini jadi satu turus ini Papa Dims isi 2 jenis. Nah, untuk tanaman jenis Syngonium ini adalah tanaman merambat ya sahabat. Nah, dia bisa tumbuh ke atas ya, ke turus ini. Nah, biasanya kalau misalkan dia makin ke atas, daunnya itu akan semakin besar, akan semakin matur ya sahabat. Nah, kalau ini sengaja Papa Dims tidak rambatkan seperti ini,
biar dia terlihat rimbun ya sahabat. Nah, kalau untuk perawatannya di sini juga terbilang mudah. Papa Dim hanya menyiram ini 3 sampai dengan 4 kali saja dalam seminggu. Nah, kita lihat media tanamnya. Kalau misalkan sudah kering seperti ini, kita colok ya. Ah, ini sudah kering nih sahabat. Nah, ini kedalamannya segini. Dan ini sudah kering. Nah, ini layak kita siram ya. Tapi kalau misalkan masih basah, jangan dulu, biarin aja. Ya, tunggu sampai ya 1 hari lagi ya, sabar ya sahabat. Karena kalau overwatering pun itu tidak bagus bagi tanaman kesayangan kita ini. Malah nanti daunnya akan biasanya ya, akan gosong nih ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya dia akan gosong nih. Ya sahabat, itu tanda-tanda overwatering tuh. Nah, kalau untuk Syngonium ini dari segi pemupukan, nah ini mudah juga. Dia bisa pakai pupuk kandang bisa ya. Atau kita kasih gini aja, kompos aja, itu juga dia bisa tumbuh subur. Kalau misalkan ada pupuk slow release, nah itu juga lebih bagus ya. Nah, kalau Papa Dim sih pakai pupuk slow release karena itu dia tadi ya, Papa Dim sih ini lupaan ya sahabat. Baik sahabat, untuk perbanyaknya ini juga mudah sekali. Kalau misalkan nanti dia sudah ada akar anginnya, nah kalau ini belum ada ya sahabat, ini belum ada. Kalau sudah ada akar anginnya, itu berarti bisa kita propagasi dengan memotong ya di antara akar angin itu. Nah, kalau untuk perbanyaknya juga sama. Papa Dim sudah membuatkan videonya. Sebentar, Papa Dim sambil ya. Nah, ini dia. Ini Papa Dim perbanyak dengan media pasir malang. Ini Syngonium albovariegata. Tuh, hanya dengan menggunakan media pasir malang, dia bisa tumbuh subur ya, dan variegatanya juga menor ya tuh. Nah, tapi ini tidak termasuk kategori yang mudah dalam perawatannya, jadi Papa Dim tidak rekomendasikan bagi pemula ya, karena kan dia agak sedikit manja nih ya sahabat. Jadi kalau untuk pemula sebaiknya kalau untuk Syngonium ya ini Syngonium green ini, dan di sini ada Syngonium pink ataupun tricking. Nah, seperti ini sahabat, cakep ya tuh. Nah, kalau sahabat lebih suka yang mana nih? Yang hijau, tricking, atau yang pink? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik sahabat, tanaman selanjutnya yaitu Philodendron Duckload. Nah, ini lihat nih sahabat. Tuh, udah besar ya. Tuh, cakep ya. Dan ini daun barunya sahabat. Tuh, cakep ya. Nah, tanaman ini mudah dalam perawatannya. Nah, ini menurut berdasarkan pengalamannya Papa Dim ya. Untuk penyiraman di sini Papa Dim hanya siram 2 sampai dengan 3 kali saja seminggu. Sama seperti biasa, menunggu kita lihat kondisi media tanamnya. Kalau misalkan sudah kering, baru nih Papa Dim siram. Siramnya jangan tanggung-tanggung ya sahabat. Siram kocor aja, siram guyur aja semua sampai si airnya itu mengalir dari bawah pot ini ya, sampai mengalir. Nah, baru kita diamkan kembali. Jangan disiramnya setiap hari ya, itu akan menyebabkan akarnya busuk ya sahabat. Dan itu juga misalkan kalau terlalu becek, itu akan mengundang jamur ya sahabat. Nah, itu yang akan menyebabkan biasanya si daun-daunnya ini menjadi lenyot ya. Tiba-tiba, loh kok ini kenapa ya pada kuning-kuning dan misalkan ada yang busuk gitu ya. Nah, itu biasanya terkena jamur atau bakteri ya sahabat. Jadi Papa Dim tidak menyarankan untuk menyiramnya setiap hari, kecuali media tanam yang sahabat gunakan itu benar-benar porus. Jadi kalau kita siram pagi hari, sorenya dia sudah ke dalam keadaan lembab. Tidak becek ya, lembab saja. Oke, kalau untuk pemupukan Duckload ini juga ini nggak rewel. Di sini Papa Dim hanya menggunakan pupuk kandang dari kambing ya, kotoran kambing. Itu dikit aja sahabat, cuma segini. Cuma segini, ditaruh di sini sahabat. Di pinggir-pinggir ya. Dan itu hanya sebulan sekali loh sahabat. Dan lihat tuh. Dia bisa sebesar ini ya. Dan ini juga cepat pertumbuhannya. Nah, kalau untuk pencahayaan, nah di sini Papa Dim sarankan tidak terkena sinar matahari langsung ya sahabat. Kalau misalkan matahari yang masih pagi, misalkan dari jam 7 sampai dengan jam 9, ini masih oke. Masih kuat dia bertahan, tidak ada daun-daun yang gosong. Karena di sini daunnya juga agak tebal ya sahabat. Nah sahabat, karena ini mudah dalam perawatannya, nah tapi ini sesuai dengan pengalaman pribadi Papa Dim ya.
dia nggak terlalu rewel kalau untuk merawatnya. Nah, jadi ini Papa Dim sarankan bagi sahabat yang pemula ya, yang baru untuk merawat tanaman hias. Nah, dulu awalnya Papa Dim juga ragu nih. Malahan dulu waktu pertama kali ya Papa Dim merawat tanaman hias itu langsung yang agak-agak mahal, yaitu Melanocrysum. Nah, si Melanocrysum ini kan agak-agak susah ya dia perawatannya. Ya, itu dia langsung mati. Tapi sekarang Papa Dim sudah bisa mempropagasinya. Nah, ini Melanocrysumnya. Ini hanya dengan menggunakan media pasir malang aja. Dan lihat di sini sahabat, ini sudah ada tunasnya. Tuh, sudah tumbuh ya. Ada tunasnya ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Tuh. Ini. Ya. Nah, sekarang Papa Dim sudah berhasil ya memperbanyak Melanocrysum ini dengan media pasir malang aja, sahabat. Oke, sahabat Papa Dim, tanaman selanjutnya yang mudah dalam perawatannya yaitu Miana. Nah, ini sahabat Miananya. Nah, di sini Papa Dim hanya menggunakan air biasa saja. Lihat akarnya sudah gondrong. Tuh, dan sudah mengeluarkan pucuk-pucuk baru ya, daun-daun baru ini. Tuh. Dan di sini juga sama. Hanya menggunakan air saja dia sudah bisa hidup mandiri ya. Nah, ini pucuk barunya ya, sahabat. Setelah kemarin di Papa Dim potong ya. Tuh, Miana ini bisa kuat terhadap cuaca panas dan tidak panas. Dia bisa kuat nih, sahabat. Tapi kalau misalkan dia tidak terkena sinar matahari langsung, nah warnanya itu tidak menor ya, sahabat. Kurang menor lah kalau tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi sebaiknya untuk Miana ini kita taruh di outdoor ya, sahabat, biar dia terkena sinar matahari langsung. Nah, kalau seperti ini, nah ini dia kan tidak terkena sinar matahari langsung ya, karena di sini Papa Dim menggunakan paranet ya. Ini seperti ini. Nah, dia warna hijaunya itu jadi kurang ngejreng gitu ya, agak-agak redup ya, sahabat. Nah, oke. Nah, ini kalau misalkan sudah banyak akarnya, nanti Papa Dim akan pindahkan ke media tanam konvensional. Baik, sahabat, tanaman selanjutnya yaitu Scindapsus. Ya, ini bukan siri ya, sahabat. Ini dia jenisnya Scindapsus. Tuh. Ini beda ya. Jadi jangan terbalik-balik ya, sahabat. Kalau misalkan tadi Philodendron Brazil, itu banyak orang yang bilang itu siri Brazil. Tapi kalau Papa Dim baca di Wikipedia sumbernya, dia termasuk kategori jenis Philodendron loh, sahabat. Bukan siri-sirian. Kalau siri-sirian kan itu kan potos ya, Epipremnum ya untuk bahasa latinnya. Tapi kalau untuk yang Brazil tadi itu masuk kategorinya Philodendron Brazil. Oke, sahabat, kita lanjut untuk si Scindapsus ini juga mudah perawatannya. Nah, di sini ini ciri-cirinya kalau misalkan dia sudah kekurangan air ya, sahabat, dia akan sedikit layu seperti ini. Nah, ini bikin layu ya. Dan kalau dipegang, nah ya memang betul dia sudah kering banget. Ya, sudah kering. Nah, ini waktunya kita siram. Nah, dia juga dalam keadaan dehidrasi seperti ini ya, sahabat, masih tetap bisa bertahan. Nah, dia nggak terlalu rewel ya, sahabat. Cuma memang pertumbuhannya dia agak lama nih, sahabat ya. Tapi kalau sekalinya dia sudah akarnya sudah sehat, ini akan cepat nih tumbuhnya. Itu ujungnya cuy. Nah, seperti ini. Dia akan terus menjulur ke bawah ya. Nah, kalau misalkan kita rambatkan dengan menggunakan turus atau kita rambatkan di tembok, nah daunnya dia akan membesar nih, sahabat. Jadi kalau untuk tanaman yang merambat, kalau pengalaman Papa Dim, semakin dia ke atas merambatannya ya, dia daunnya akan semakin besar. Ya. Nah, ini kita akan siram. Ini siramnya jangan tanggung-tanggung ya, sahabat, karena dia udah kering. Kita siram aja. Kita siram kocor nih, sahabat. Nah, terus kita siram sampai dia mengalir. Nah, seperti ini, sahabat. Bentar. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini ada fungsinya juga, ada maksud dan tujuannya kenapa kita siram kocor seperti itu. Nah, ini maksud dan tujuannya yaitu untuk membilas si media tanam. Nah, biasanya kan ya, di dalamnya itu ada residu-residu atau sisa-sisa pupuk. Apalagi yang sahabat biasa menggunakan pupuk kimia. Nah, itu nggak bagus tuh, sahabat, untuk media tanam. Dan nanti mikroorganisme yang di dalam itu dia akan mati.
Nah, kalau misalkan mikroorganisme yang jahat sih nggak masalah mati. Nah, kalau yang baik, nah itu yang jadi cilakanya ya sahabat. Nah, jadi sebaiknya kalau untuk menyiram, Papa Dim sarankan siram kocol seperti tadi ya. Tapi jangan setiap hari juga sahabat, nanti dia akan overwatering. Oke sahabat, tanaman selanjutnya yaitu dari jenis Sansevieria ya sahabat. Nih, di sini Papa Dim punya Sansevieria tanduk rusa. Ini mudah banget perawatannya sahabat. Papa Dim di sini hanya menyiram 2 kali seminggu saja, dia masih tetap seger seperti ini, malah makin panjang tuh. Mantep banget ya. Untuk pupuknya juga ini nggak rewel, cuma Papa Dim kasih pupuk kandang dari kotoran kambing ya. Hanya beberapa butir saja, taruh di sini ya, dikit. Dan di sini di sisi-sisinya ya, itu sudah bisa untuk 2 minggu sahabat. Nah, kalau misalkan sahabat punya pupuk slow release, itu akan lebih bagus lagi ya. Tuh, ini udah panjang banget, ini bisa kita kepang nih. Bagus nih kalau kita kepang ya sahabat. Oke, Sansevieria ini juga bermanfaat loh. Dia bisa membersihkan udara dari polusi ya sahabat. Bentuknya ini unik ya sahabat ya. Tuh, dia panjang-panjang seperti ini ya. Ini panjang banget nih satu ya. Papa Dim juga nggak paham ya kenapa yang lainnya pendek, tapi yang ini panjang sendiri nih tuh. Tanaman Sansevieria ini juga manfaatnya cakep banget. Dia bisa menyerap polusi udara, apalagi kalau misalkan di rumah ada yang merokok ya. Ini dia bisa menyerap dari polusi asap rokok itu sahabat. Cakep banget. So, tanaman hias ini banyak manfaatnya, mudah dirawatnya, perbanyaknya juga gampang. Jadi Papa Dim sarankan bagi pemula untuk merawat Sansevieria tanduk rusa ini. Oke sahabat, semoga video Papa Dim bermanfaat bagi kita semua pencinta tanaman hias. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe pastinya. See you on the next video. Salam lestari.